Di sini saya udah membuat sebuah outline dari laporan yang nanti kalian akan buat. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, setelah kita menulis seluruh outline yang akan tercantum di laporan, kita tinggal memberikan sebuah penanda nanti kelak untuk rujukan saat kita membuat daftar isinya. Penandanya ada di mana? Dia berada di ribbon home ya, di tab home, ribbon home, kemudian di style groups. Nah, di style group kalian harus pertama-tama harus seleksi dulu penanda mana yang akan kita berikan tanda. Contoh misalnya kata pengantar. Nah, kata pengantar ini kita kasih penanda heading 1. Pak, bisa yang lain nggak? Bisa aja. Bisa aja, tapi untuk sekarang ini kita fokus dengan heading 1 dulu. Heading 1 untuk penanda pertama. Kemudian Pak, daftar isi selanjutnya. Heading ke satu lagi. Terus tabel sama heading 1. Pak, harus satu-satu? Iya, harus satu-satu. Jadi kita harus apa? Heading. Gini, lihat kan? Mungkin yang ingin Roman katakan adalah gini. Pak, apakah heading itu stylenya harus sama atau beda? Karena pada heading yang diberikan oleh Word itu defaultnya menggunakan Colibri Light dengan ukuran 14, kita tinggal atur styles dari heading 1 ini atau dari default heading yang diberikan oleh Word. Caranya gimana? Kita seleksi dulu. Sudah kita seleksi, kita ganti nama fontnya. Nama fontnya harusnya apa? Times New Roman. Nah, ukuran untuk judul itu berapa? 12 atau 14? 12 atau 14? 14. Nah, kita tekan enter. Kemudian apa lagi? Karena dia warnanya masih biru, kita harus rubah. Di bagian grup font lagi masih sama, kita arahkan ke font color. Di font color kita otomatis black warnanya. Nah, dia akan hitam nantinya sendiri. Begitupun hal yang sama selanjutnya. Nah, kalau untuk merubah gaya style dari font itu bisa diseleksi semuanya. Kita seleksi dulu Times New Roman ukuran 14, warnanya harus hitam. Nah, cukup di sini. Kita lanjutkan yang lagi. Nah, fokusnya adalah heading 1. Kita fokusnya ke heading 1. Heading 1 itu adalah judulnya. Judul pada suatu bab. Nah, sedangkan subjudul itu akan kita kasih tanda sebagai heading 2. Nah, setelah kita paham itu, kita tinggal seleksi yang bab 2-nya. Bab 2 sebagai penanda dari heading 1 heading 1. Kemudian bab 3 kita samakan penanda dari heading 1. Kemudian bab 4 kita samakan juga menjadi penanda dari heading 1. Begitupun daftar pustaka, begitupun dengan lampiran, dan begitupun dengan daftar riwayat hidup. Nah, kalau misalnya untuk pembuatan segala dokumentasi, harusnya atau diusahakan membuat outline terlebih dahulu sebelum mengisi sebuah konten. Karena apa? Karena nanti kita akan membuat daftar isi secara otomatis, tidak geribet-ribetan atau tidak keteteran untuk scroll atas, scroll bawah. Nah, daripada kalian nih kebingungan, misal, Pak, saya kok harus satu-satu, bisa gak saya seleksi bab 3 dulu, kemudian bab 4, bab 5, dan seterusnya? Bisa aja. Caranya gimana? Kalian arahkan mouse-nya ke kata-kata yang ingin diseleksi, kemudian tekan CTRL. Tekan CTRL. Selagi kalian tekan CTRL, kalian tekan juga Shift. Nah, saat kalian tekan Shift, baru kalian arahkan mouse-nya, gerakan mouse-nya dengan klik 2 kali, geser ke kanan. Lepas dulu. Baru masuk ke bab 4. Klik 2 kali, geser. Tuh, dia akan seleksi, tapi yang bawahnya tapi yang selanjutnya tidak akan terseleksi. Kita lakukan lagi, Shift tahan. Klik 2 kali, geser ke bawah lagi. Stop di sana. Nah, baru kita isikan Times New Roman nomor 14, warnanya warnanya hitam. Nah, setelah kita selesai melakukan pemformatan ini, kita lanjut lagi ke penandaan heading kedua, yaitu subjudul.
Di subjudul kalian seleksi satu-satu lagi. Heading 2, manfaat praktik kerja lapangan, heading 2 lagi. Ini juga sama, heading 2. Ini juga sama, heading 2. Ini juga sama. Kalau disemuain nanti saat kalian masuk ke konten, mengisikan konten, dia akan teridentifikasi sebagai heading 2. Takutnya ke sana saya. Kalau misalnya untuk penandaan, hati-hati penandaan. Kalau misalnya kalian melakukan penandaannya ke semua subjudul, takutnya saat kalian membuat konten, setiap konten baris baru akan jadi penanda baru. Takutnya ke sana saya. Nah, sekarang sudah kita kasih tanda, tapi gayanya masih kolibri dan tidak sesuai dengan standar kita. Nah, sekarang kita baru tuh di sini baru sih Pak kita bisa seleksi semua. Dengan cara gimana? Ctrl tahan, shift tahan, kemudian klik kiri 2 kali, geser ke area yang ingin kita seleksi. Lepas dulu, kemudian masuk lagi di sini. Klik kiri 2 kali, geser lagi. Klik kiri 2 kali, geser lagi. Klik kiri 2 kali, geser lagi. Jangan kelebihan. Nah, seperti ini. Kita mulai. Times New Roman. Untuk subjudul itu ukurannya berapa? 14 atau 12? 12. Warnanya hitam. Nah, sampai di sini kita sudah membuat sebuah outline atau penanda otomatis pada kegiatan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, sekarang kita ingin dorong nih. Ini kan sebenarnya bukanlah daftar isi sebenarnya. Ini hanyalah outline yang nanti kalian bakal cantumin di laporan. Nah, sekarang kita ingin membuat daftar isi. Caranya gimana? Kita terlebih dahulu masuk ke menu daftar isi. Di daftar isi pasti kan ada banyak tuh kumpulan-kumpulannya. Kita tekan enter sekali, kemudian kita gunakan breaks dulu. Masuk setelah kita sudah mengetik tombol enter, kita masuk ke layout, kemudian masuk ke breaks. Di breaks kita masuk ke page. Nah, setelah kita masuk ke page, arahkan kembali ke kursornya tepat di bawah daftar isi. Sekarang kita tinggal lakukan daftar isi secara otomatis. Caranya gampang. Setelah di layout, kalian berpindah ke sebelahnya, yaitu reference. Klik reference. Di reference kalian masuk ke table of contents. Kemudian di sini ada standar tabelnya, mau berapa? Usahakan pilih yang tabel 1. Kita pilih yang tabel 1. Klik tabel 1. Nah, dengan otomatis kalian akan mengisi. Nah, dia akan berubah. Lihat ya, perhatiin yang ini nih. Perhatiin halamannya. Ini masih kata pengantar sama daftar isi berada di halaman 1. Sekarang saya kasih break di sini ya. Saya kasih break di sini. Insert, bukan di layout, kayak saya kasih page. Nah, coba kita lihat apakah berubah daftar isinya. Belum berubah, karena daftar isi itu kita harus update dulu. Kita klik dulu daftar isinya, kemudian kita update. Nah, di sini ada beberapa pesan. Pesannya adalah Word is updating the table of contents. Select one of the following option. Artinya Microsoft Word melakukan perubahan pada konten tabel. Silakan pilih salah satu sesuai petunjuk yang diikuti. Nah, kalau misalnya kalian update page number only, berarti hanya page numbernya aja. Tapi kalau misalnya kalian update entire table, kalian akan berubah semuanya. Sekarang saya ingin update-nya tuh yang page number only. Saya tekan itu, oke. Apa yang terjadi, lihat tuh. Kata pengantar ada di halaman pertama, daftar isi ada di halaman kedua, daftar gambar ada di halaman ketiga. Nah, sampai ke sana baru tuh kalian mulai nyaman untuk membuat konten-konten tabelnya. Sekarang kalian tinggal fokus dengan bridge. Misal di sini saya kasih bridge. Udah bridge di sana.
Kemudian di sini, nah ingat setelah daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, kemudian kata pengantar, baru pas page bab satunya itu kan page numberingnya beda. Kalau daftar isi sampai daftar gambar itu page numberingnya menggunakan format apa? Romawi atau nomor? Romawi kan? Nah kalau misalnya yang bab 1 sampai ke seterusnya itu pakai Romawi atau nomor? Harus pakai nomor. Nah di sini mulai berlakulah yang namanya breaks next page. Kita buat jadi 2 sesi. Sesi pertama itu numbering Romawi. Sesi kedua itu numberingnya alfanumerik nomor. Kita next page, kemudian kita tinggal ganti tuh page numberingnya. Tuh lihat dia mulai lagi dari nomor I. Nah sekarang kita ganti page numbering ini menjadi nomor. Caranya gimana? Pertama kita harus hapus terlebih dahulu nih page numberingnya yang Romawi. Kita hapus, kemudian kita masuk ke page number, kita ke bottom page, kemudian kita seleksi plain nomor 1. Ini masih huruf Romawi. Tapi sekarang kita ingin berubah format dari penomorannya, yaitu menggunakan nomor. Kita masuk ke page numbering, kemudian format page number. Nah, di sini kita ganti number of formatnya menjadi nomor 1. Pastikan start at-nya ada di angka 1. Kita tekan OK dan coba hasilnya akan gimana? Nomor. Sedangkan yang atas Romawi. Sekarang dari sini kita sudah mulai mantap nih untuk membuat sebuah konten lagi atau membuat tambahan materi pada laporan. Kita masuk ke layout. Kita ingin pisahin nih tiap bab ini menjadi halaman-halaman yang berbeda. Bab 1 ini ada di halaman pertama dulu ya. Kita mulainya di bab halaman pertama. Kemudian bab 2 saya ingin dia berada di halaman selanjutnya, yaitu halaman kedua. Kemudian bab ketiga kita pun sama. Kita pisah lagi. Breaks, page, kemudian satu lagi kita masuk lagi ke bab 4. Breaks, page. Kemudian kita masuk lagi ke daftar pustaka, breaks, page. Nah, sudah di sana cukup. Nah, tapi coba saya tanya, tabel daftar isinya bakal balik lagi atau enggak? Bakal berubah atau enggak? Berubah. Nah, coba kita cek untuk mengetahuinya, apakah dia udah berubah atau belum. Dan saat kita cek, dia masih belum. Harus di-update dulu. Kita harus arahin ke daftar isi. Setelah kita masuk ke daftar isi, kita klik daftar isinya, kita update tuh tabelnya. Nah, kita coba update page number only. Kita oke, apa yang terjadi? Lihat. Nomor 1, kata pengantar. Nah, contents ini bisa dikatakan bisa kita hapus aja. Hapus aja satu gini, udah cukup gitu. Apa? Casan HP saya nggak ada. Oh ini kabel data pak. Maaf ya. Nah sudah lihat kata pengantar itu. Ya ampun. Nah kata pengantar itu halaman 1. Daftar isi halaman kedua, daftar tabel halaman ketiga, daftar gambar halaman keempat dalam format Romawi. Selanjutnya bab 1 halaman 1, bab 2 halaman 2, bab 3 halaman 3, bab 4 halaman 4, dan daftar pustaka itu halaman selanjutnya, yaitu halaman 5. Nah, di sini kalian sudah mantap untuk membuat sebuah laporan. Yang mana? Oke, sekarang saya ke bawah. Terus? Yang mana? Bab 1. Ya ini. Dihapus gimana maksudnya? Bentar ya, saya stop dulu ya. Ini